Dan sebelum bursa transfer awal musim ditutup, hari ini saya akan membahas gimana cara merekrut pemain muda bertalenta di game Soccer Manager 2026. Tapi sebelum itu, saya akan menjawab komentar dari teman-teman yang bilang, role-nya belum dikasih lihat bang, please kasih lihat role-nya. Nah, tanya gitu guys. Karena jujur di video sebelumnya saya lupa kalau saya nggak ngasih tahu gimana cara ngatur role pemain biar sesuai dengan posisi maupun gaya mainnya guys. Jadi sebelum saya merekrut beberapa pemain muda bertalenta, saya akan membahas cara mengatur role pemain kita terlebih dahulu biar permainannya jadi jauh lebih efektif. Dan buat teman-teman yang penasaran gimana sih cara ngatur role pemain biar efektif, yuk bantu like videonya dan jangan lupa subscribe channel ini karena kedepannya saya akan membahas tips dan trik cara main game Soccer Manager 2026 yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke guys, jadi di video sebelumnya saya sudah membahas gimana perjalanan saya membawa AS Roma meraih gelar juara menggunakan formasi 3-4-1-2. Nah, buat teman-teman yang kebetulan belum nonton gimana cara mengatur taktik dan strateginya, kalian bisa cek video saya yang ini guys. Tapi berhubung di video itu saya nggak ngebahas mengenai role pemain, jadi hari ini saya akan membahasnya terlebih dahulu. Oke, dan sekarang langsung saja mari kita masuk ke menu taktik. Kemudian klik role pemain. Nah, agar role pemain ini bisa lebih efektif, kamu bisa atur role pemain sesuai dengan gaya mainnya, guys. Sebagai contoh, di posisi penjaga gawang di sini saya menempatkan Miles Pilar. Dia adalah kiper tradisional yang lebih cenderung bertahan di dekat garis gawang. Jadi, agar permainannya lebih efektif, kita bisa pilih kiper. Tapi kalau penjaga gawang kamu gaya mainnya kiper modern, atau kalau di game Top 11 mah sweeper kiper, kalian bisa pilih kiper modern. Jadi saran saya berikan peran pemain sesuai dengan gaya main atau kemampuan terbaiknya ya guys ya. Kedua, di posisi back tengah. Nah di sini saya nempatin dua back tengah dengan gaya main ball playing defender atau back pengolah bola kalau di game Top 11 mah guys. Dan satu back tengah dengan gaya main general defender. Nah, kedua gaya main ini tentu berbeda ya guys ya. Jadi untuk role-nya usahakan disesuaikan dengan gaya main tiap pemain. Dan saran saya jangan berikan peran back kalian itu di luar kemampuan terbaiknya guys. Karena kalau hal itu terjadi tentu bisa bikin permainannya justru nggak efektif. Nah, yang ketiga untuk posisi gelandang bertahan atau gelandang tengah. Jadi kedua posisi ini sekilas memang terlihat sama, padahal sebenarnya berbeda guys. Jadi untuk hasil yang lebih efektif, usahakan kita juga harus memberikan peran pada pemain sesuai dengan gaya mainnya guys. Dan yang keempat, mari kita bahas mengenai pemain sayap seperti back sayap maupun gelandang sayap. Nah, gaya main back sayap maupun gelandang sayap juga cukup berbeda, tapi di posisi ini kita bisa atur peran pemain sesuai dengan posisinya ya guys ya, atau bisa juga sesuai dengan gaya mainnya. Misalkan kamu nempatin back sayap kanan dengan gaya main wingback, kamu bisa pilih role wingback. Tapi kalau misalkan pemain tersebut bermain di posisi sayap kanan, kita bisa pilih winger. Dan yang kelima, penyerang. Nah, untuk role pemain di posisi ini juga sama guys. Menurut saya akan lebih baik jika kita ngasih peran pada pemain yang punya gaya main sesuai. Sebagai contoh, pemain target man. Bisa dikasih role target man. Begitupun dengan role pemain lainnya guys. Nah, agar taktik dan strategi kita bisa berjalan lancar, jadi kita bisa beli pemain yang punya gaya main sesuai dengan taktik yang nantinya akan kita terapkan. Nah, barangkali ada yang nanya, "Bang, cara belinya gimana, Bang?" Oke. Jadi cara belinya cukup mudah. Sekarang kita bisa masuk ke menu transfer, lalu klik pencarian lanjutan. Tapi sebelum kita beli pemain, usahakan kita cek terlebih dahulu pemain di posisi mana yang benar-benar kita butuhkan. Sebagai contoh, musim ini saya nggak punya pemain yang cukup bagus di posisi gelandang kiri atau sayap kiri. Di sini kita lihat performanya kurang begitu meyakinkan dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi musim ini guys. Jadi saya putuskan untuk mencari gelandang kiri di bursa transfer awal musim ini. Nah, agar saya bisa menemukan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim saya musim ini, saya akan mencari gelandang kiri dengan gaya main winger.
Dan saya akan mencari pemain yang usianya masih muda guys, minimal 18 tahun dan maksimal 22 tahun. Tapi untuk menghemat keuangan klub, jadi saya akan mencari pemain yang harganya nggak terlalu mahal, minimal 5 juta dan maksimal 20 juta pound sterling. Nah, setelah daftar pemain sudah dirilis, saran saya jangan langsung tergiur dengan pemain yang punya kualitas tinggi. Jadi sebelum kalian beli, usahakan kalian cek terlebih dahulu profil pemainnya guys, terutama untuk performa dan juga skill maupun atributnya. Nah, kalau performa atau penampilannya sering dapat nilai 6 seperti ini atau 6 ke bawah, itu pertanda pemain tersebut jelek dan gak cocok buat tim kalian. Selain itu, cek juga atributnya guys, karena saya akan membeli winger kiri atau pemain sayap kiri, jadi saya harus memastikan pemain tersebut punya dribble, umpan, dan fisik yang bagus. Dan pastikan juga performanya dalam 5 pertandingan terakhir sering dapat nilai 7 ke atas atau 7 plus. Atau kalau kamu nemu pemain yang performanya 8 ke atas, itu akan jauh lebih baik. Nah, sebagai contoh, pemain yang menurut saya punya potensi bagus untuk jangka panjang, pertama yaitu Diego Moreira dari Napoli. Usianya 21 tahun, kualitasnya 79, harga pasarnya saat ini 18 juta pound sterling. Dia bisa bermain di banyak posisi, terutama untuk posisi yang kita cari yaitu gelandang kiri. Dan yang unik, kaki terbaiknya juga kiri. Nah, pemain seperti ini biasanya bakal bagus banget buat ngirim umpan-umpan crossing dari sayap guys. Penampilannya dalam 6 pertandingan terakhir juga bisa dibilang bagus banget, yaitu 7, 6, 9, 8, 8, 9. Tapi karena dia bisa bermain di banyak posisi, hal ini mempengaruhi skill dan juga atributnya yang terlihat sama rata guys. Jadi nggak ada atribut spesifik yang membuat dia punya kelebihan tertentu. Tapi kalau kalian nyari pemain yang fleksibel, pemain seperti ini saya rasa bisa cocok banget buat tim kalian guys. Nah, pemain kedua yaitu Roger Fernandes yang saat ini bermain untuk Real Betis. Usianya 20 tahun, ya masih muda banget guys, kualitasnya 77. Kaki terbaiknya kanan, penampilannya juga bagus banget dalam 6 pertandingan terakhir. Dan uniknya, pemain ini punya atribut dribble, pengawalan, dan operan yang cukup tinggi di angka 80 guys. Mantap ya guys ya. Dan jika kita lihat, dia juga punya fisik yang bagus banget. Jadi menurut saya, pemain ini adalah salah satu pemain potensial yang wajib kalian beli. Dan pemain ketiga yang menurut saya punya potensi bagus banget yaitu Samuel Eling Junior. Usianya 22 tahun guys. Kualitasnya 75, harga pasarnya saat ini 8 juta pound sterling. Kaki terbaiknya kiri, performanya bagus banget dalam 5 pertandingan terakhir. Nah, kalau kalian sedang nyari pemain yang cepat, pemain ini wajib kalian beli guys, karena atribut kecepatannya sangat tinggi di angka 91. Jauh lebih tinggi dari pemain yang udah kita review tadi. Lalu pemain keempat yang punya potensi bagus yaitu Hirberto Jurado, yang saat ini bermain untuk AS Saint-Etienne. Kualitasnya 74, usianya 21 tahun. Harganya 6,25 juta pound sterling. Kaki terbaiknya kiri, performanya juga bagus banget dalam 5 pertandingan terakhir, dan dia juga punya skill serta atribut yang cukup bagus saat ini. Nah, pemain kelima yang menurut saya punya talenta bagus untuk jangka panjang yaitu Ben Doak, pemain AFC Bournemouth. Kualitasnya 73, usianya 20 tahun, harga pasarnya 6,75 juta pound sterling. Kedua kakinya bagus buat nendang dan dia juga punya kecepatan yang sangat tinggi di angka 90 guys. Staminanya 83 dan dia punya bakat 75. Oke, dan itu dia 5 pemain sayap atau winger muda bertalenta yang punya potensi bagus banget yang wajib kalian beli. Tapi masalahnya dari kelima pemain yang udah kita review tadi hari ini, saya hanya akan membeli satu pemain yang menurut saya benar-benar sesuai dan benar-benar bagus. Ya intinya punya skill yang sesuai dengan kebutuhan tim saya musim ini guys. Yaitu Samuel Eling Junior. Pemain muda Aston Villa. Selain performanya bagus, ada alasan lain kenapa saya tertarik banget untuk mendatangkan pemain ini guys.